Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini teman-teman aku awali videoku dengan bersih-bersih di kamar sedikit ya teman-teman. Jadi hari ini tuh kami tidurnya di depan, di ruangan serbaguna gitu ya. Jadi ini sebelum aku ngerapiin bantal-bantal ke kamar ini, aku mau sedikit bersihin kamar ini teman-teman. Karena tadi malam gitu ya, kamar ini tuh agak bau teman-teman. Kayaknya ada cicak mati. Karena memang sekarang kan di rumah ada kucing ya teman-teman. Dan aku sering banget nemu bangke cicak gitu ya. Kayaknya itu tuh dimainin sama kucing terus mati tapi nggak dimakan gitu. Alhasil bau teman-teman. Makanya ini tuh aku bersih-bersihin. Tapi ternyata pagi ini tuh udah nggak ada baunya teman-teman. Mungkin udah dimakan gitu ya sama kucingnya, atau mungkin udah dibawa gitu sama kucingnya keluar. Ini tuh makanya aku kayak bersihin semuanya, takutnya ada gitu kan nyelip gitu ya bangke cicak gitu ya. Makanya aku cek di bagian bawah-bawah kasur gitu ya teman-teman. Tadi juga udah aku angkatin kasurnya, alhamdulillah tuh udah nggak ada. Ya ampun gitu teman-teman ya, kucing beneran deh teman-teman. Selama dia ada di rumah itu entah berapa kali teman-teman aku tuh nemu bangke cicak. Cuman aku seneng dia ada di rumah karena ya aku ngerasa cicak tuh jadi berkurang gitu ya di dapur teman-teman. Biasanya pagi-pagi tuh tai cicak atau cicak, masya Allah banyak banget teman-teman. Itu ya di bagian meja kompor tuh ya Allah, biasanya tuh suka banyak gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bener-bener jauh berkurang banget. Seneng banget deh pokoknya ada kucing tuh di rumah gitu ya. Dan dia tuh juga bukan tipe kucing yang suka nyuri makanan gitu ya teman-teman. Terus juga bukan tipe kucing yang suka nyakar gitu. Alhamdulillah pokoknya aku seneng banget. Dan aku udah mulai sayang gitu ya sama kucingnya. Cuman kata Pak Su, jangan sayang-sayang banget, takutnya itu kucing orang yang hilang gitu ya. Terus nanti dia itu balik lagi ke tuannya dan kita malah jadi berasa kehilangan banget gitu ya. Tapi ya selama dia di rumah aku bakalan sayang sih sama dia, karena dia itu jinak gitu ya. Pokoknya enak lah teman-teman kucingnya itu. Karena kan kadang ada juga ya kucing tuh yang suka nyuri makanan lah, belum lagi kadang dimainin sama anak-anak dia suka nyakar lah gitu ya. Nah kalau ini tuh enggak teman-teman. Apalagi si Twin juga aku nggak bolehin terlalu nempel-nempel banget sama kucing ya. Takutnya nanti dia megang kucing terus hinggap bulu kucing, jadinya kan berbahaya gitu ya. Jadi aku larang si anak-anak buat megang-megangin kucing. Palingan kalau misalnya mereka punya jajan ya kucingnya dikasih jajan, palingan gitu doang. Jangan dipegang-pegangin banget gitu ya. Takutnya nanti juga kalau kucingnya sering-sering dipegang-pegangin anak-anak, entah digencet-gencet gitu kan, takutnya malah mati gitu. Oke deh teman-teman, balik ke videonya lagi. Tadi kamar udah aku bersihin, terus ini aku mau lanjut buat mindahin si bantal-bantalnya lagi ke kamar ya. Karena memang tadi malam tuh kami tidur di sini karena di TV tuh lagi ada film yang seru gitu ya teman-teman. Ya kadang gitulah ya teman-teman, lagi ada film yang seru. Kalau nggak salah ini tuh kami lagi apa ya? Lagi nonton bola, apalagi nonton film film yang berantem gitu. Pokoknya itulah teman-teman. Biasanya kami tuh kalau misalnya tidur di depan ini ya biasanya gitu karena nonton bola gitu ya, ada permainan bola yang lumayan seru gitu ya, biasanya kami nonton gitu. Nah ini aku mau bersihin lah, ini mau aku rapiin karena udah sumpek ngeliatnya dari pagi. Anak-anak tuh juga baru bangun teman-teman, ini tuh bahkan udah sekitar jam setengah 9 apa jam 9 gitu ya. Anak-anak tuh bangunnya tadi udah sekitar jam setengah 9 gitu. Jadi jendela pun aku bukanya tuh baru setelah anak-anak bangun gitu. Karena kan kalau misalnya mereka belum bangun terus aku buka jendelanya, takutnya mereka malah keganggu gitu ya tidurnya. Alhamdulillah si Twin itu teman-teman, dia itu nggak pernah bangun yang subuh-subuh tuh udah bangun gitu ya, terus nangis-nangis lah gitu ya, enggak ya teman-teman. Mereka tuh malah sering bangun itu kesiangan gitu ya. Paling cepet mereka tuh bangun kalau aku bangun gitu. Nah itu udah paling cepet tuh. Kalau biasanya sih keseringannya mereka bangunnya udah agak siang, entah misalnya jam 8, setengah 9, malah kadang gitu ya. Itu pun kadang mereka bangunnya tuh entah karena ngedengerin aku ngerjain apa gitu ya, atau misalnya ada motor yang agak kenceng suaranya gitu. Nah itu kadang mereka kaget dan jadinya bangun gitu.
Walaupun anak-anak itu bangun agak siang teman-teman di pagi hari gitu ya, tetap aja di siang hari habis zuhur mereka tuh pasti tidur ya teman-teman. Aku nggak pernah nggak nidurin mereka. Kalaupun misalnya di siang hari itu aku ada acara misalnya kayak pergi wirid gitu ya, ya udah aku ajakin anak-anak. Nanti setelah pulang wirid mau itu jam 4 mau setengah 5 pasti anak-anak tetap aku tidurkan sampai di rumah. Walaupun mereka tidurnya itu sebentar gitu ya, misalnya menjelang maghrib gitu ya. Yang penting mereka tuh tidur biar badan mereka enak dan biar mereka itu benar-benar konsisten selalu mau tidur siang, karena itu ya buat keperluan kesehatan mereka juga gitu ya, biar merekanya terbiasa. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini aku setelah beresin tadi kasur-kasur, di sini aku juga mau beresin cucianku. Alhamdulillah teman-teman, setiap hari nggak pernah absen nyuci ya. Pokoknya mau gimana pun keadaannya pasti nyuci. Kalau misalnya di pagi hari aku sibuk gitu ya, biasanya aku nyucinya itu di malam harinya. Jadi kan pagi-paginya tinggal ngejemur doang gitu. Pokoknya setiap hari mah nggak ada absennya ya buat cuci-cuci pakaian. Oke lanjut, di sini aku tuh langsung aja jemurin pakaiannya teman-teman. Ini aku mau langsung hangerin aja pakaian-pakaiannya semuanya. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya kelihatan lumayan cerah ya teman-teman ya. Semoga itu cerah sampai sore biar air sungai itu nggak banjir-banjir ya. Kan kasihan ya teman-teman, banyak orang-orang yang nggak bisa manen gitu ya. Terus juga maksudnya sawitnya nggak bisa dipanen gitu ya, karena memang ada airnya itu yang sampai bener-bener dalam teman-teman, sampai seleher gitu. Nah itu kan udah mulai susah tuh ya buat dipanen gitu-gitu. Jadi ya semogalah hujan tapi jangan sampai membawa musibah, jangan sampai mengganggu ekonomi juga gitu ya teman-teman. Amin. Dan semoga juga buat di daerah teman-teman yang sekarang itu lagi musim banjir ya, karena aku lihat di TV itu beneran banjir di mana-mana. Semoga bisa segera surut banjirnya, dan semoga dibalik musibah banjir ini ada hikmah dan manfaatnya juga gitu ya. Dan semoga kita selalu berikan kesabaran ya. Amin. Oke, di sini aku lanjutin nih teman-teman buat ngejemurin pakaiannya anak-anak ya. Nah ini aku tinggal aku hangerin aja pakaiannya anak-anak di sebelah sini. By the way teman-teman, kemarin itu di video aku ya, beberapa video aku yang lewat itu ada yang nanya, Bunda Twin hamilkah? Enggak ya teman-teman, itu bukan hamil ya, itu lemak yang numpuk ya teman-teman, kebanyakan lemak gitu ya. Masya Allah ya, kalau misalnya pakai baju yang agak ketat tuh langsung banget teman-teman, ketara banget lemaknya gitu ya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Untuk sekarang ini aku juga belum bisa yang diet ekstrim teman-teman, karena aku tuh kalau misalnya telat makan aja kadang udah lemes gitu ya. Jadi nggak mau yang diet ekstrim. Pokoknya sekarang udah aku bilang aku mau ngurang-ngurangin kayak porsi makan aku kurangin gitu, terus juga porsi ngopi aku kurangin kayak gitu-gitu, dan lebih membiasakan diri biasanya makannya malam, sekarang makannya sore ya teman-teman ya, biar ini ya, biar perlahan-lahan lah gitu teman-teman, secara bertahap biar nggak terlalu kaget banget gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah kelar, dan ini aku lanjut ke bagian samping, pintu samping ya. Ini tuh aku sebenarnya pengen beli rak sendal gitu teman-teman. Cuman gitu ya, ongkir ke tempat aku tuh ya Allah kok mahal-mahal banget gitu ya. Akhir-akhir ini tuh gitu. Walaupun aku belinya itu di live teman-teman, ongkirnya itu juga lumayan gitu ya. Mungkin karena rak sepatunya itu harganya juga nggak terlalu mahal kan, kayak di bawah 100.000, kayak misalnya 60 gitu. Aku ada lihat sih yang rak yang plastik itu, aku pengen banget beli yang 4 apa 5 tingkat gitu. Pengen gitu ya, biar ini tuh si sendal-sendalnya bisa lebih tertata. Tapi karena ongkirnya mahal teman-teman, dan sendal udah berserakan di mana-mana, jadi hari ini aku putuskan aja, ini aja mau aku mau aku jadiin tempat sendal sementara teman-teman, sampai aku tuh nanti bisa beli rak sendal yang apa ya, yang agak bagusan dikit lah gitu ya. Pokoknya ini buat sementara aja. Toh juga rak-rak ini tuh udah nggak kepake lagi. Ini tuh sebelumnya aku taruhnya di belakang rumah sana dan udah nggak kepake. Jadi ya udah, daripada nganggur aku pakein aja dulu buat tempat sendal gitu teman-teman. Karena ngelihat sendal yang banyak terus numpuk di mana-mana berserakan, maksudnya berserakan di mana-mana tuh nggak enak banget.
Walaupun rumah udah bersih, tapi kalau sendal berserak-serakan itu beneran gak enak banget dilihatnya teman-teman. Jadi ya udah hari ini aku putuskan untuk aku jadikan aja ini buat rak sendal sementara gitu ya. Karena sendal tuh lumayan banyak keluar. Ya sebenarnya sendal tuh udah ada beberapa juga yang udah rusak dan harusnya dibuang, tapi rasanya tuh masih sayang, masih bisa dipakai buat di rumah-rumah gitu ya, atau misalnya pas lagi nyapu halaman itu masih bisa dipakai. Jadi kayak merasa sayang aja mau dibuang. Nah ini tuh aku pakai papan-papan yang pendek-pendek yang ada di samping rumah ya teman-teman. Aku nggak ada ngegergaji karena jujur aku tuh ngegergaji tuh nggak terlalu jago teman-teman. Pokoknya kalau ngegergaji tuh pasti lama banget gitu ya. Jadi udah di sini aku cari aja yang sekiranya pendek dan pas sama si rak-rakan ini gitu ya. Ya pokoknya buat sementara aja menurut aku mah nggak perlulah terlalu gimana-gimana gitu ya. Yang penting ini tuh bisa buat tempat sendal muat gitu ya. Terus juga biar lebih rapi juga kelihatannya. Dan semoga secepatnya bisa dapat gratis ongkir dan ada uang buat beli rak sendalnya gitu teman-teman, karena asli aku butuh banget. Nah itu rak sendal yang lama itu bikinan Pak Suami teman-teman. Aku ngerasa Pak Suami itu bikinnya itu nanggung-nanggung gitu ya. Masa dibikinnya itu cuman pakai satu papan, itu pun papannya yang kecil gitu ya teman-teman, nggak muat lah sendalnya dimasukin situ gitu ya. Jadi ya kayak nggak terlalu kepake gitu ya. Muat sih muat, tapi sendalnya situin. Kalau sendal yang besar-besar nggak muat gitu. Makanya ini aku pindahin aja ke sini biar semua sendal muat, sendalnya anak-anak, sendal yang besar-besar gitu ya, semuanya bisa muat di sini. Ini aku juga sambil ditemenin sama si Twin ya teman-teman di sini. Mereka tuh lagi main, itu kalian bisa lihat sendiri. Mereka lagi main di meja itu ya. Itu kalian bisa lihat anak-anak tuh bawain alas tidurnya, terus itu bawain selimut gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang itu si mejanya bersih kok ya teman-teman. Jadi udah biarin aja mereka. Yang penting mereka nggak nangis, nggak berantem gitu ya. Tenang, udah tenang juga akunya gitu. Nah ini aku lanjut buat nata-natain sendal-sendalnya ini ya teman-teman. Ini sendalnya tuh sebenarnya udah lumayan banyak yang sebaiknya itu nggak dipakai lagi tapi masih ngerasa sayang gitu ya. Jadi ya udah ya kita susun aja lah dulu di sini, semuatnya aja, secukup tempatnya aja gitu. Ya walaupun ini tuh raknya juga rak sembarangan aja ya teman-teman, nggak bagus banget juga sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah daripada yang sebelumnya ini ya teman-teman. Lebih lumayan yang sekarang gitu ya, lumayan tertata rapi juga kelihatannya sih sendal-sendalnya. Oke udah selesai natain sendal, lanjut di sini tuh aku nyapu-nyapu teman-teman. Ini aku mau sapu-sapuin juga teras ini. Kalau yang lain udah pada aku sapuin, tinggal teras yang samping ini yang belum. Jadi udah sekalian aja aku sapuin semuanya biar lebih bersih juga, dan pas anak-anak main biar lebih enak juga mereka main di sini gitu ya, karena udah pada bersih. Oke alhamdulillah itu sendalnya udah tersusun lumayan rapi, dan ini juga aku tinggal ngebersihin ini doang. Aku rasa juga cukup sampai di sini dulu videoku kali ini teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like dan komen.